Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ibrahim. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus normalisasi database. Nah, sebelum kita bahas studi kasusnya, perlu kita pahami dulu apa itu normalisasi. Nah, normalisasi ini dia adalah teknik dalam proses untuk membangun dan memperbaiki desain dari database dengan mengelompokkan atribut dari suatu relasi atau tabel sehingga terbentuk struktur relasi atau tabel yang baik, efektif, efisien, dan meminimalkan perulangan atau lebih baik tidak terjadi yang namanya perulangan. Jadi normalisasi ini supaya nantinya database itu bisa diperbaiki agar lebih baik lagi. Nah, kita bisa lihat ini contoh dari tabel yang tidak normal atau dia kayak amburadul gitu. Kita bisa lihat kan di sini ada ID pasiennya gitu kan, ada dua ID atau bahkan 3. Nah, jadi di sini ya setiap variabelnya itu memiliki lebih dari satu data kan. Nama pasien ada Andi, Anissa, Putri, Mela, Susan, itu kan satu kolom gitu kan. Jadi amburadul gitu, tidak terstruktur. Nah, oleh karena itu database ini harus kita normalisasikan, harus kita buat lebih baik lagi. Nah, caranya adalah dengan melakukan normalisasi. Nah, normalisasi itu yang pertama kita melakukan normal tahap pertama atau disebut dengan 1NF. Fungsinya untuk menghilangkan ketergantungan sebagian pada relasi atau tabel. Normalisasi tahap pertama ini ya dia memiliki yang namanya aturan. Yang pertama itu tidak adanya atribut multivalue ya, atribut composite atau kombinasi. Kemudian mendefinisikan atribut kunci, dan setiap atribut dalam tabel atau relasi harus bernilai atomik tidak dapat dibagi. Nah, jadi kita lihat ya hasil dari normalisasi tahap pertama ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau sebelumnya kan satu variabel itu kan dia memiliki banyak data, lebih dari satu kan. Nah, kalau di sini itu sudah dipisah gitu, variabelnya sudah tidak berisi lebih dari satu data kan. Di sini ada nama dokter nama pasien gitu kan, nama pasien sudah dipisah-pisah, Andi, Anissa, Putri itu sudah dipisah-pisah. Jadi sudah mengikuti aturan dari normal tahap pertama itu ya, itu tidak memiliki multivalue di sini gitu, tidak adanya atribut multivalue gitu. Artinya atribut itu tidak lebih dari satu gitu. Kemudian juga harus bersifat atomik atau datanya itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini hasil dari normalisasi tahap pertama, sudah mulai sedikit terstruktur database-nya. Nah, setelah kita melakukan normalisasi tahap pertama, selanjutnya kita ke normal tahap kedua atau 2NF. Fungsinya untuk menghilangkan ketergantungan transitif pada relasi atau tabel. Ini aturan dari normalisasi tahap kedua. Yang pertama harus memenuhi tahap pertama, kemudian semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah dalam tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran key bagi atribut-atribut yang telah dipisah. Nah, ini aturan dari normalisasi tahap kedua. Kita lihat hasil setelah dilakukan normalisasi tahap kedua. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ke aturan yang ketiga itu jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah dalam tabel yang lain. Nah, ini tabel untuk dokter itu sudah dipisah dengan tabel untuk pasien. Jadi tabel untuk dosennya sudah disendirikan, kemudian untuk pasiennya juga sudah disendirikan. Nah, dari sini sudah mulai agak sedikit ternormal, sudah sedikit terstruktur gitu database-nya. Nah, setelah kita melakukan normalisasi tahap kedua, selanjutnya kita ke normalisasi tahap ketiga atau 3NF. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional, atau bisa dikatakan dengan penyempurnaan dari bentuk penormalisasian dari tahap pertama dan tahap kedua agar lebih efektif dan efisien lagi.
Jadi tahap ketiga ini dia untuk menyempurnakan normalisasi yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya supaya lebih efektif dan efisien lagi database-nya gitu. Jadi ini tahap akhir untuk penyempurnaan desain dari database. Nah, ini untuk aturan tahap ketiga. Jadi sudah sudah berada pada bentuk normal tahap kedua, sudah memenuhi tahap kedua. Selanjutnya tidak ada ketergantungan transitif antara atribut bukan kunci bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, kita lihat di normalisasi tahap ketiga ini tabelnya itu sudah dibagi-bagi ya, tabelnya sudah dibagi-bagi dan saling berkaitan atau memiliki relasi. Misalnya tabel dokter itu sudah dibagi-bagi, sudah dipisah dengan tabel pasien. Kemudian di sini juga memiliki tabel ruangan. Jadi ini memiliki relasi atau hubungan. Tabel dokter itu memiliki hubungan dengan tabel pasien, kemudian tabel pasien itu memiliki hubungan dengan tabel ruangan. Nah, jadi setelah kita melakukan normalisasi tahap ketiga ini adalah tahap akhir dari normalisasi. Jadi sehingganya database yang kita miliki itu sudah lebih terstruktur lagi gitu, sehingga sudah tidak amburadul lagi seperti database yang di awal tadi gitu, yang dalam bentuk yang tidak normal. Jadi perlu dilakukan yang namanya normalisasi supaya database yang kita miliki itu terstruktur dan memiliki desain yang baik ya. Jadi mungkin seperti ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.